UAS itu udah langsung presentasi, jadi ada waktu seminggu lah untuk penyelesaian pelaporan, kurang lebih seperti itu. Jadi izin saya share screen dahulu. Hmm, Oke, share screen saya sudah terlihat. Udah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi kalau slide forecast di sini ada di yang KAD 6 filenya di masing-masing e-learning kalian itu udah saya masukkan dengan Bu Cila juga udah dimasukkan. Nah, kurang lebihnya ada contoh soalnya di sini, rumusnya juga ada. Nah, mungkin langsung aja saya ke teknik yang pertama itu mengenai nah ini. Pertama itu kita harus ada perhitungan yang semi average dulu. Nah, di sini ada contohnya. Kalau rumus ini masing-masing udah saya capture. Jadi kayaknya nanti yang BEP ini saya akan sebar ya. Jadi kan BEP kemarin kan ada perhitungan BEP yang di sini sama satu lagi peramalan. Ini kayaknya belum saya share. Nah, kalau jadi saya nggak lewat slide, saya langsung aja ke sini biar biar langsung real menghitungnya seperti apa, biar kalian bisa apa namanya seragam gitu ya, masing-masing pada bisa semua. Jadi kalau yang ini kan untuk peramalan ketentuannya kan kemarin 6 ya, 6 data. Mohon untuk dicarikan. 6 data itu apa? Kalau misalnya memang data penjualan dari wawancara atau dari dokumentasi dengan mitra kalian itu tidak ada, boleh menggunakan data Nexpo tahun lalu. Tapi kalau data Nexpo tahun lalu nggak ada, silakan menggunakan data Nexpo yang kemarin, yang 2025, dipecah per sesi, biar ada 6 banyaknya data. Nah, mungkin yang pertama dulu, saya coba pisah-pisah dulu aja deh, biar nggak bingung. Ini semi, ini bantuan data aja. Ada 3 metode momen, sama satu lagi list. Hmm. Oke, jadi ini data yang saya pakai. Jadi per tahun ada juga data penjualannya. Kita coba yang semi average dulu. Ini kok nggak mau ya? Ini kalau di copy. Oke, kita coba semi average dulu. Nah, untuk yang pertama perhitungan semi average, untuk ketiga metode semua sama nih persamaannya. Persamaan garis yaitu Y sama dengan A plus BX. Tapi untuk mencari nilai A dan B-nya, untuk ketiga metode ini nanti beda-beda caranya. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, untuk yang pertama semi average itu untuk mencari nilai A itu sama dengan X1. Kalau yang B, selisih X2, X1 dibagi N. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini, X1 itu rata-rata kelompok 1, X2 rata-rata kelompok 2. Jadi kalau misalnya ada sekumpulan data, kayak misalnya ini kan data per tahun penjualan ya, dari tahun 90 sampai dengan 98. Kalau kalian perhatikan di sini kan jumlah N-nya itu ada 9. Jadi di sini count-nya ada 9, jadi 90 sampai dengan 98 itu ada 9. Nah, kalau untuk semi average, data 9 ini dipecah jadi dua, bagi dua dulu. Nah, kalau 9 berarti kelompoknya itu, kelompok data yang ini nanti di-compare sama kelompok data yang ini. Kenapa 94-nya nggak masuk? Karena dia jumlahnya ganjil. Kalau misalnya dia genap, ya berarti nggak ada yang dibuang. Kalau ini ganjil, makanya saya minta 6.
Kenapa nggak 5? Karena untuk mengerjakan semi average biar kalian gampang gitu. Dibagi duanya gampang. Jadi yang merah ini nggak dipakai. Jadi untuk keterangan X1 rata-rata kelompok 1 itu warna hijau. Bentar, ini saya ganti dulu. Ini warna yang ungu. Nah, jadi yang hijau ini sama yang biru yang dipakai. Di mana yang hijau itu adalah kelompok X1-nya, lalu yang biru itu kelompok X2-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang untuk mencari nilai X1, X1 itu kan keterangannya rata-rata kelompok 1. Nah, tahun ini menjadi variabel X yang berkaitan dengan time series. Nah, kalau penjualan itu menjadi variabel Y-nya pasti. Jadi value rupiah atau apapun itu menjadi Y nantinya. Jadi rata-rata itu nilai Y ini yang dihitung. Gitu. Jadi kalau di sini untuk mencari nilai X1 itu kan rata-rata kelompok 1 ya. Jadi X1 itu sama dengannya itu nilai yang 4660 ditambah 4680 lalu juga ditambah 4590 ditambah 4710 ya. Nah, ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu 4, nanti dibagi sama 4 gitu. Jadi untuk menghitung X1 itu penjumlahan nilai Y-nya nanti dibagi sama 4. Itu untuk rata-rata kelompok X1-nya. Nah, kalau misalnya dihitung di sini, ini kan pakai spreadsheet ya, jadi ada langsung. Nah, di sini nanti ketemu hasilnya X1 4660. Jadi nanti di sini hasilnya X1 sama dengan 4660 hasilnya. Setelah dihitung. Nah, ini average-nya yang dihitung. 4660. Sampai dengan menghitung average, masih bisa mengikuti pada paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Jadi yang hijau ini kelompok 1, yang biru ini kelompok 2. Nah, selanjutnya kita hitung yang kelompok 2-nya, yang X2. Berarti kalau X2 itu angka yang ini nih, 470, 4770, 4780, 4800 itu ditambah dibagi 4. Nah, di sini 4750 ditambah 4770 ditambah lagi 4780 lalu ditambah 4800. Ini semua bagi 4 sama. Hasilnya adalah 4775. Jadi X2-nya 4775 gitu. Nah, kita udah dapat nih angka X1 sama X2-nya. Tinggal kita cari nilai A sama B-nya. Berarti kalau ini nilai A-nya itu kan sama dengan X1 ya. Berarti di sini nilai A itu sama dengan 4660. Nah, sekarang nilai B-nya. Nilai B ini ada N nih. N itu jarak X1 dan X2. Nah, kalau jarak itu kita tentuin dulu. Jadi kalau di sini, kalau misalnya tahun, itu kita bisa umpamakan. Jadi nilai X-nya itu kita tidak ambil nilai tahunnya. Tapi kita bisa buat nilai X itu menjadi misalnya tahun 90 ini kita anggap aja X-nya 1. Berarti untuk next year-nya, next tahunnya, berarti ini mengikuti ini tahun kedua, ini tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi di sini adalah apa namanya nilai X yang udah dimodifikasi dan ini diperbolehkan. Jadi nilai X itu harus kalian nanti modifikasi supaya lebih gampang untuk menghitungnya nanti. Jadi pakailah nilai X-nya yang ini nanti. Nah, kalau ditanya N, jarak antara X1 dan X2, kita ambil tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya. Kalau misalnya warna hijaunya cuma tiga data, kayak misalnya kalian kan 6 data nanti ya.
tengahnya gampang nih, angka 2-nya. Ya kan, logikanya. Ini yang tengahnya 2. Tapi kalau misalnya ada 4 begini, nilainya X1 itu 2,5. Jadi jarak X1 itu 2, hanya sini nih, tambah 3, 2, 2. Lalu ini yang X berarti itu 7,5. Karena data yang itu tengah-tengahnya tuh di sini. Antara tadi terputus ya? Halo? Iya, Bapak. Saya sini sebentar, saya ini deh. Saya coba nggak pakai video biar gampang. Tadi yang menghitung X1, X2 sudah belum? Wah, internetnya masih nggak stabil ya. Untuk perhitungan X1, X2 tadi Udah Pak, sekarang yang N. terputus. Yang ya. Nah, untuk menghitung nilai N-nya, jadi A itu kan sama dengan X1 ya, lebih mudah kelihatan. Nah, sekarang permasalahan nilai N. N itu selisih X, kumpulan data X1 dan X2 selisihnya berapa? Untuk menghitung jarak X1-nya dulu, itu nilai tengah-tengah X ini. Jadi X itu bisa dimisalkan, jadi tahun 90 kalian anggap 1, tahun 98 nah, jadi 9 gitu. Jadi tengah-tengah antara 1 sampai 4 ini kan nilainya 2,5. Makanya saya tulis di sini 2,5. Nah, kalau yang jarak X2 itu nilai 6 sampai 9. Tengah-tengahnya di sini antara 7, 8. Beda case-nya kalau misalnya dia ganjil ya. Misalnya 1, 2, 3 nilai X-nya. Ini kan udah jelas, tengah-tengahnya angka 2. Bulat angkanya, gitu maksud saya. Karena ini ada 4, berarti ada komanya gitu. Nah, sehingga kita langsung tahu nih nilai N-nya. Dari sini, N itu berarti sama dengan eh, jarak jarak nya. Nah, berarti di sini N-nya yang kita pakai sama dengan 7,5 dikurangi sama 2,5. Sehingga N yang kita pakai itu adalah 5. Setelah kita dapat angka ini, berarti kita bisa ngitung B-nya. B-nya itu berarti X2 yang 4775 dikurangi sama 4660. Ini dibagi sama N yang tadi, yang kita tahu. Kita hitung di atas, dibagi sama 5. Gitu. Sehingga nilai B-nya itu menjadi 4775 dikurang 4660 dibagi 5. Nah, 23. Jadi B-nya sama dengan 23. Gitu. Sehingga kita udah dapat semua nih nilainya. A dapat, B dapat.
Berarti untuk semi average persamaannya itu menjadi Y sama dengan A-nya itu 4660 ditambah sama 23X. Jadi ini persamaannya kita udah dapet nih. Gitu. Nah, kalau persamaannya udah dapet, ketika kita meramalkan, misalnya ditanya nih, tahun 1999 tuh berapa berarti? Misalnya di sini ditanya 199, ini berapa kira-kira penjualannya? Nah, kalau ditanya begini, kita bisa meramalkan karena nilai persamaannya udah ada. Berarti kan X di sini kan nambah satu ya, X yang ke-10. Berarti nanti di sini nilai X-nya diganti 10 aja. Berarti nilai Y yang ke-10 itu nanti sama dengan 4660 ditambah sama 23 dikali dengan dikali dengan 10 gitu. Nah, sehingga kita tahu Y ke 10-nya itu berapa. Eh, saya hitung dulu ya. Nah, Y10-nya itu nilainya di 4890. Berarti kita udah bisa meramalkan nih. Ketika tahun 99 itu nanti kemungkinan penjualannya 4890 gitu. Jadi tujuannya ini nih untuk mencari peramalannya. Metode yang pertama semi average. Sampai semi average ada yang mau bertanya? Nggak putus kan ya sinyal saya? Enggak Udah, paham. Pak. Aman ya? Jadi nanti silakan coba di googling atau tanya ChatGPT bagaimana semi average untuk data kalian, cara menghitungnya. Yang penting kalian bisa nanti berargumennya gitu ya. Saya lanjut yang kedua itu momen, metode momen ya. Jadi metode momen ini saya coba pakai gunakan data yang sama biar nggak pada bingung gitu ya. Wis. Metode momen, suaranya, ambil rumusnya. Nah, ini yang saya mention. Jadi semua sama persamaannya Y sama dengan A plus BX. Tapi nilai A dan B-nya itu yang harus kita cari tahu. Nah, kalau untuk metode momen, ini dikasih tahu ada dua nih. Jadi penjumlahan Y sama dengan banyaknya data N. Kalau di sini banyaknya data yang N di sini, dikali nilai A, nanti bisa ditambah dengan B dikali penjumlahan X. Kalau yang bawahnya ini penjumlahan XY sama dengan A nanti dikali penjumlahan X ditambah B dikali penjumlahan X yang dikuadratkan. Nah, karena di sini itu kita permainannya adalah nilai Y dan X-nya ini yang kita main-mainin gitu. Jadi kan di sini ada penjumlahan X sama Y gitu ya. Berarti tabel kalian, jadi ini kan penjualan sama dengan Y ya. Berarti kalau misalnya eh, ini kan ada penjumlahan X. Berarti ini udah ada nih nilai X-nya. Tinggal dijumlahkan aja. Nah, penjumlahannya berarti 45. Atau begini deh. Nah, 45 itu keterangan dari sigma X-nya. Eh, simbol sum. Ini. Nah, ini. Nah, jadi 45 itu adalah penjumlahan X. Nah, kalau Y itu tinggal ditambahin aja lagi. Nah, kita udah dapat juga nih. Berarti yang ini adalah penjumlahan Y-nya.
Yang belum ada apa? Ini kan penjumlahan Y udah, penjumlahan X sudah, N-nya. Kalau N-nya itu berarti sama dengan, ini banyaknya data ada 9. Berarti 9 nanti yang dipakai. Berarti yang belum ada itu, waduh, putus lagi ya. Sorry. Saya share lagi ya. Oke. Share screen saya sudah terlihat lagi. Sudah Bapak. Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau penjumlahan Y, penjumlahan X itu udah dapat pasti di tabel kalian. Jadi ini tinggal ditambah 45 itu penjumlahan X, Y-nya ditambah jadi penjumlahan Y, N-nya 9, yang belum ada berarti kan X, Y sama nilai X kuadrat. Kuadrat gimana ngecilinnya ya? Ke function link. Coba di Google aja deh. Nah, yang kecil ini. Jadi di sini tinggal kuadratnya ya, Tom. Jadi ada 2 tambahan tabel baru. Nah, kalau nilai X kali Y, berarti tinggal nih dikali Y aja. Kalian kali, nah diisi. Gitu. Lalu berikutnya X kuadrat. Berarti nilai ini dikali dengan nilai ini juga. Nah, dapat. Nah, masing-masing ini ditambah Y kuadrat. Udah nilai baru lakukan ke dalam rumus. Putus lagi ya, sorry. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi 2 kolom bantuan, habis itu di bawahnya itu penjumlahannya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai yang dari tabel tersebut, kita masukkan ke rumus. Jadi ini yang saya anggap nih ya, yang ini rumus pertama, lalu ini rumus kedua. Kita rumus pertama dulu. Yang rumus pertama itu yang ini, penjumlahan Y sama dengan NA plus B sigma X, penjumlahan X. Jadi penjumlahan Y di sini berarti 480 sama dengan N-nya 9, berarti 9A, nanti ditambah dengan B. B-nya itu berarti belum diketahui atau 45B ditulisnya. Nah, jadi kita udah dapet nih persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya, penjumlahan X Y berarti 213660 sama dengan 45A ditambah dengan 2285B gitu. Jadi dari yang kita udah hitung di tabel ini, kita masukkan ke dalam rumus persamaan 1 dan 2. Sehingga kita dapat nih nilai A dan B-nya nanti. Jadi persamaan 1 itu yang ini,
persamaan 2 yang bawahnya. Nah, caranya untuk mendapat nilai A dan B itu disubstitusi biasanya. Jadi bisa kalian substitusi itu hasilnya berapa. Nah, saya coba pakai ini aja ya, AI ya, biar gampang. Nah, ini masing-masing udah semua dapet gitu ya. Bentar. Tapi ini oke. Nah, dapet nih. Jadi nanti setelah substitusi nilai B-nya itu 21. Jadi dapat nanti di sini nilai B-nya 21, lalu nilai A-nya 4615. 4615. Jadi ini setelah kalian substitusi. Disubstitusi. Setelah dapat nilai substitusinya, baru masukkan ke dalam rumus. Berarti persamaannya Y sama dengan 4615 ditambah dengan 21X. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya lagi tahun 99, kalau misalnya tahun 1999 atau X sama dengan 10-nya berapa, ini kita udah bisa jawab. Jadi di sini kita masukkan nanti persamaannya Y sama dengan 4615 ditambah 21 nanti dikali dengan 10. Gitu. Jadi kita bisa tahu nanti hasil Y-nya berapa. Sehingga Y di sini adalah 4825. Nah, kalau kalian perhatikan, itu udah beda tuh hasilnya tuh. Hasil persamaannya. Kalau metode momen kita hasilnya ini Y4615 plus 21X. Kalau tadi semi average 4660 plus 23X. Jadi berbeda tuh nanti hasilnya. Dan forecast-nya hasilnya juga berbeda. Jadi ini pada saat Y10-nya hasilnya juga ada yang berbeda gitu. Jadi ini untuk cara menggunakan metode momen. Nah, sekarang yang terakhir itu penggunaannya menggunakan least square. Jadi yang terakhir itu least square. Ini least square. Saya perbesar. Nah, dia hampir sama dengan metode momen. Jadi saya copy aja ini ya biar informasinya sama. Nah, dia perhitungannya kalau kalian perhatikan sama tuh. Dia penjumlahan Y udah ada. Terus penjumlahan X nggak dipakai sama dia. Dia hanya pakai penjumlahan XY dan X kuadrat. Jadi 3 ini yang dipakai untuk least square. N-nya masih sama. N-nya 9 yang dipakai. Nah, sehingga langsung aja di sini A-nya itu sama dengan penjumlahan Y berarti 42480 nanti dibagi sama nilai 9. Gitu. Berarti nilai A-nya itu sama dengan berapa? 42480 dibagi sama 9. Nah, berarti nilai A-nya itu menjadi 4720 gitu. Habis itu nilai B-nya berarti ini penjumlahan XY yang ini 213660 nanti dibagi sama yang penjumlahan X kuadrat 285.
Nah, berarti di sini nilai B-nya sama dengan 213.660 dibagi 285. Nah, nilai B-nya itu saya buletin aja langsung 750 gitu. Nah, seperti ini. Sehingga untuk persamaannya, untuk yang least square, 4720 ditambah sama BX, 750X. Nah, sama kayak tadi, kalau misalnya dia ditanya tahun ke-10-nya berapa gitu ya, berarti kita bisa eh, cari ketika ditanya tahun ke-10-nya berapa, kita bisa cari, berarti di sini nilainya 4720, di sini nanti 750-nya, iya 750 dikali 10, berarti di sini menjadi 4720 ditambah 750 dikali dengan 10. Nah, dia agak berbeda hasilnya. Jadi dia di angka 12220 gitu. Sebentar, saya kok agak ragu ya. Kayaknya ini bukan yang ini deh yang dipakai. Nah, eh, B square. B square-nya dia. Nah, jadi ini emang berbeda-beda ya. Ada yang dari tengah gini diminusin. Sebenarnya sama aja. Ini udah bener sih. 4720. Penjumlahan Y dibagi 9, 42. 4660. Oke. 42, 480. 42, 480. Oke. 4720. Nah, kalau yang ini 213. Oh, X kalinya sekian. X yang kuadrat kan 1 dengan 1. Bener nggak ya? 21, 213.660 dibagi sama 55. Iya, betul. Nah ya, jadi benar seperti ini. Jadi dia untuk ke tahun 10-nya jadi 1220. Jadi kalau kalian lihat masing-masing itu beda semua nih persamaannya. Menggunakan teman semi dan juga yang terakhir least square. Jadi lebih ini masing-masing. Jadi ini di Google Sheet, jadi bagian pelajarannya di sini atau di slide, tapi nanti yang least square-nya mungkin agak berbeda dengan slide ya, karena dia sama X-nya itu ya. Jadi juga dari minus sampai penting urut -4, -3, -2, 1, 0 itu juga boleh. Atau yang kayak cara saya dibuat satu. Kalau ini kan dari 0 sampai 8 juga boleh. Dan jadi tergantung dari kali X-nya itu dibuat urut. Dan
Mohon ditunggu Ya, ya signal di kampus. ya sebentar. Nah, iya. Jadi nanti ini untuk filenya bisa ke masing atau perwakilannya bisa di-share. Intinya ketiga metode ini hitungannya kalau misalnya ngikutin tinggal dihitung bisa dibuka satu persatu pelan. Tiga metode ini memang nanti berbeda-beda hasil tiga ini sama-sama menggunakan persamaan garis pada prinsipnya gitu. Jadi salah satu menggunakan ini nantinya yang kalian kuasai itu bisa. Tapi untuk penugasan itu saya minta tiga metode ini ya nanti dimasukkan di dalam laporan sama presentasi kalian gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau bertanya dulu mungkin berkaitan ketiga metode ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada mungkin itu Pak, saya mau untuk nanya, Pak. ya, silakan. Kan ini ada tahun itu kan X, terus yang 1 sampai 9 itu kan N, dan yang penjualan itu kan Y ya Pak, yang di apa tabel warna pink. Nah, di penjualan ini tuh harganya atau total penjualannya Pak? Karena kan saya kan jual ini ya es teler. Nah, ada total harganya sama total apa cupnya gitu Pak. Jadi yang di total di X-nya itu sebenarnya total penjualan dalam rupiah atau total penjualan dalam cupnya itu habis berapa gitu Pak? Oh, kalau Y itu udah summary-nya. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang datamu per hari atau apa itu? Iya Pak, per hari. Per hari, berarti ada 6 hari. Iya, betul. Nah, iya jadi sehari itu total rupiahnya berapa? Itu jadi Y. X-nya itu hari pertama sampai 6 nanti. Oke Pak, baik. Jadi kalau semua untuk kelompok aneks itu nanti modelnya begini. Semua begini 1 sampai 6. Nanti ini penjualan di hari tersebut jadi Y. Katakanlah itu di hari pertama kamu 566.000 gitu ya. Terus yang berikutnya misalnya 621.000. Nah ini pakai data ini gitu. Misalnya Oke, baik begini. Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya izin bertanya, Pak. Mm-mm. Kalau untuk penjualan yang Y-nya itu saya hitungnya pakai total produknya itu boleh nggak, Pak? Jadi kayak bukan total dari harganya gitu. Jadi bukan rupiahnya yang kamu kasih lihat, Iya, tapi betul, Pak. kuantitinya. Iya, Boleh juga. Jadi boleh. di situ nanti kalau kamu berarti kuantiti nanti mungkin nggak nyampe sebanyak duit kan. Misalnya ini cuma 36 pieces, lalu di sini ada 46 pieces, 47 pieces, dan lain-lain. Ini juga boleh gitu. Baik, Pak. Saya juga izin bertanya lagi, Pak. Ah, Jadi ah. saya itu produk skincare. Nah, di produk skincare itu ada yang menjual produk bundling. Dan di setiap bundlingnya Mm-mm. itu ada kayak beberapa item gitu kan, Pak, isinya kayak ada 4 item. Ya. Jadi saya hitungnya itu bundling itu sebagai satu transaksi, jadi kayak satu bundling sama dengan satu unit terjual, Mm-mm. atau saya ngitung total item di dalam bundling itu, Pak. Jadi kayak misal satu bundling itu Mm-mm. berisi 4 produk, maka dihitung 4 unit produk itu, Pak, terjual. Bundling dihitung satu. Oh, baik, Pak. Jadi nggak usah dipersulit lagi, ya udah gampangnya itu. Misalnya di hari tersebut ada 11 bundling yang dijual, yang laris, ya udah 11 yang Baik, ditulis Pak. gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ini saya hapus aja ya, biar nggak bingung.
Jadi semuanya nanti kemungkinan begini modelannya. Atau yang tadi model Picis ya. Penjualan di hari tersebut nih RP-nya berapa. Gitu. Berarti boleh dari pendapatan atau kuantitinya ya? Betul, boleh. Jadi ya, boleh pendapatan atau kuantitinya. Gini deh. Jadi boleh saya tambahin, boleh penjualan RP atau kuantitinya PCS lah ya, satuannya gitu. Jadi antara dua ini. Jadi bukan dua-duanya ya, nanti takutnya salah nangkep nih. Bukan dua-duanya, tapi salah satu dari ini. Gitu. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi memang dari saya pribadi